Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Martina MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika Lanjut. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil eksplorasi kami yaitu tentang robust statistik. Sebelum masuk kepada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Erando Syafa Prasana, saya sendiri Isa Snawati, dan juga Farhan Mujaki Lubis. Next. Oke, sebelum masuk kepada robust statistiknya, di sini ada sedikit sejarah gitu ya, di mana statistik robust ini dipelopori oleh Peter J. Haber. Beliau adalah seorang ahli statistik asal Swiss yang dikenal luas sebagai Bapak Robust. Haber lahir pada tanggal 25 Maret tahun 1934 di Wolheim, Swiss. Setelah meraih gelar PhD dalam matematika pada tahun 1961 di bawah bimbingan Benno Ekman, selama masa postdoktoralnya di University of California, Berkeley pada tahun 1961 sampai 1963, ia menulis makalah penting berjudul Robust Estimation of Location Parameter yang menjadi tonggak ukur dalam pengembangan statistik robust. Nah, robust statistik itu sendiri adalah cabang statistika yang mengembangkan metode analisis agar tetap akurat meski terdapat outlier atau data pencilan. Nah, outlier itu merupakan data atau observasi yang sangat berbeda jauh dari pola umum dalam suatu kumpulan data. Tujuannya untuk mengurangi sensitivitas terhadap data ekstrim, di mana analisisnya tidak berubah drastis meskipun ada nilai yang sangat berbeda dari mayoritas data. Nah, di sini ada contoh sederhananya, di mana ada data penghasilan bulanan dalam jutaan rupiah. Nilai 95 juta di sini adalah outlier karena sangat jauh di bawah rata-rata. Maka dari itu, hal pertama yang dilakukan yaitu menggunakan mean atau rata-rata dengan rumus seperti pada layar, di mana nilainya dijumlahkan lalu dibagikan dengan jumlah data, didapatlah hasil 12,35. Nah, terlihatlah bahwa satu nilai outlier yaitu 95 juta itu membuat mean menjadi besar. Next. Yang kedua, menggunakan median atau nilai tengah. Jika menggunakan median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Diperolehkan nilai tengahnya 4,4 plus 4,4 lalu dibagi 2 dengan hasil 4,4. Nah, sehingga median tidak terpengaruh oleh outlier gitu karena kita mengambil nilai tengahnya. Oke. Robust statistik dalam computer vision. Di sini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada image smoothing, lalu ada optical flow, ada tracking via view, dan geometry. Next. Yang pertama yaitu image smoothing. Image smoothing adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi gangguan atau noise pada sebuah gambar. Gangguan ini bisa berupa bintik-bintik acak, tekstur kasar, atau pola tidak beraturan yang muncul karena pencahayaan, sensor kamera, atau kompresi file gambar. Tujuannya adalah membuat gambar menjadi lebih bersih dan rapi agar lebih mudah diproses atau dianalisis lebih lanjut, seperti untuk mendeteksi tepi, mengenai objek, atau melacak gerakan. Nah, terlihat gambar di samping, di mana pada gambar tersebut masih terdapat outliernya gitu, yang berupa bintik-bintiknya. Next. Oke, maaf itu di atas ada kesalahan judul, nanti akan diperbaiki. Nah, di sini ada hasil smoothing biasa atau seperti Gaussian blur, di mana pada gambar di samping terlihat kabur gitu atau buram ya, sehingga bentuk-bentuk seperti bintang dan tidak bintang dan sepilan menjadi tidak jelas. Lalu ini terjadi karena metode smoothing biasa menghitung rata-rata warna piksel di sekitarnya tanpa
membedakan apakah piksel itu bagian dari tepi bentuk atau hanya gangguan. Akibatnya, gangguan memang hilang, tetapi bentuk utama juga ikut terhapus. Jadi, gambarnya itu menjadi tidak jelas gitu. Nah, sementara gambar yang di bawahnya itu merupakan hasil smoothing menggunakan statistik Robas. Nah, gambar itu kita bisa lihat gambarnya tetap halus gitu, namun garis dan bentuk utamanya masih tajam dan terlihat jelas. Bentuk seperti spiral dan segitiga juga masih terjaga gitu ya, walaupun gangguan visualnya sudah berkurang. Ini menunjukkan bahwa smoothing dilakukan secara lebih cerdas, yakni mengurangi noise sambil mempertahankan struktur penting di dalam gambarnya. Nah, teknik ini menggunakan pendekatan statistik Robas yang mampu membedakan antara gangguan atau noise dan informasi yang benar. Oke, next. Oke, selanjutnya ada optical flow. Nah, optical flow adalah metode dalam computer vision yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur gerakan piksel antara dua gambar berurutan seperti frame dalam video. Ia menghasilkan vektor gerak yang menunjukkan arah dan kecepatan pergerakan setiap pikselnya. Dalam kenyataan, gambar sering mengandung noise, bayangan, pencahayaan berubah, atau objek yang lewat cepat. Ini bisa menyesatkan algoritma dan menghasilkan gerakan palsu. Tuh. Lalu apa sih peran statistik Robas dalam hal ini gitu ya? Statistik itu optical flow mengabaikan piksel yang gerakannya tidak konsisten atau menyimpang dan hanya mempercayai gerakan yang stabil atau kita sebut sebagai inliers dengan menggunakan fungsi tahan terhadap noise dan tidak mudah tertipu oleh gangguan. Oke, di sini ada contoh gambarnya gitu ya, di mana gambar ini didapat dari sebuah jurnal UGM. Nah, di sini ada hasil akhir berupa kontur pergerakan objek 3D. Model objek 3D yang akan dibuat dan dikontrol pada penelitian ini adalah bentuk solid dari sebuah tripod, di mana pergerakan dari model objek 3D tripod tersebut diproyeksi secara ortogonal dengan model 3D objek bentuk kepala manusia gitu. Tampak seperti pada gambar 19, sehingga pergerakannya bisa dilakukan secara baik gitu ya, yaitu transisinya pada sumbu koordinat x, y, z dan rotasi pada sudut ruang RPY. Kayak di sini ada gambar A. Nah, gambar itu posisi awal, lalu gambar B itu pojok kanan atas, gambar C itu atas dan bawah, lalu D itu merupakan pojok kiri bawah dari bentuk wajah itu. Boleh next. Selanjutnya ada tracking via view geometry. Tracking via view geometry adalah metode dalam computer vision yang digunakan untuk melacak posisi objek dari satu gambar ke gambar lain dengan menggunakan informasi geometris antar tampilan, misalnya dari dua kamera atau dua posisi berbeda dari satu kamera. Tujuannya untuk melacak titik-titik penting seperti ujung bangunan atau sudut objek. Dari gambar pertama dan ke gambar kedua, kita bisa lihat bahwa objeknya itu sama gitu ya, sebuah gedung gitu, tetapi hasilnya itu berbeda karena diambil dari sudut yang berbeda dalam pengambilan kameranya. Boleh next. Nah, pada gambar di samping kita melihat bahwa komputer akan melakukan tracking via view geometry dengan melacak poin-poin secara keseluruhan tanpa adanya seleksi. Melakukan tracking tanpa Robas tentunya semua objek terkena sensor dan menjadi key point, sedangkan maaf, itunya hilang, saya presentasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, melakukan tracking tanpa Robas itu tentunya semua objek itu akan terkena sensor gitu ya dan menjadi key point. Nah, tujuan kita itu adalah mendeteksi atau fokus terhadap gedungnya itu atau gedungnya itu sebagai key point-nya gitu di sini. Maka dari itu hasil deteksi ini sering mengandung banyak outlier. Jadi garis-garis itu menandakan begitu banyaknya outlier gitu ya. Boleh next. Nah, gambar di samping ini merupakan pemberlakuan Robas statistik dalam proses tracking. Terlihat pada gambar bahwa garis biru itu semakin berkurang gitu dan lebih fokus terhadap gedungnya yang dijadikan sebagai key point-nya saja.
Nah, inilah alasan kenapa robust statistik sangat penting pada aplikasi seperti ini gitu untuk memfilter atau menurunkan bobot outlier sehingga hanya korespondensi yang benar saja atau inliernya saja yang dipertahankan. Boleh next? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Gaussian Just-R models 2. Dalam statistik dan pemodelan data, distribusi Gaussian sering digunakan. Namun, pada slide ini, kita akan menekankan bahwa distribusi Gaussian hanya salah satu model dari banyak kemungkinan model lain yang bisa digunakan. Jadi, bukan hanya Gaussian saja gitu, tapi dari sini kita hanya akan membahas tentang Gaussian saja. Next. Nah, sini ada error or row function. Saat kita ingin menemukan model terbaik yang menjelaskan data kita biasanya mencoba meminimalkan perbedaan antara data dan model. Perbedaan inilah yang disebut sebagai error gitu. Untuk mengukur error ini, kita pakai fungsi khusus yang bernama row function. Nah, selanjutnya, untuk bisa menemukan model terbaik berdasarkan error tersebut, kita menggunakan apa yang disebut sebagai estimator, di mana estimator adalah metode untuk menaksir nilai parameter dari data. Secara matematisnya bisa terlihat modelnya seperti pada layar, di mana kita mengambil sebuah data, lalu kita hitung errornya antar tiap data dan modelnya. Setelah itu, jumlahkan semua error dan cari nilai model yang membuat jumlah error tadi sekecil mungkin. Boleh next. Sini ada contohnya berupa untuk mencari nilai rata-rata atau min gitu yang dilambangkan dengan mu. Untuk data berupa deret angka, kita ingin mencari rata-ratanya dengan pendekatan least square, sehingga formulasinya seperti pada layar, di mana kita mencari nilai rata-rata yang membuat jumlah total error terkecil berdasarkan selisih tiap data dengan mu. Next. Untuk data berupa deret angka, kita ingin mencari rata-ratanya dengan pendekatan. Sekarang kita lihat row function yang kita pakai di sini gitu. Di mana row key-nya itu sama dengan Q kuadrat. Artinya setiap error atau selain antara data dan model kita kuadratkan. Nah, tujuannya untuk menjelaskan bagaimana membentuk row function untuk mengestimasi parameter suatu distribusi khususnya menggunakan metode maximum likelihood. Misalnya, kita punya data acak berupa deret angka XI dan kita ingin mencari nilai rata-rata sebenarnya dari data ini yang kita simbolkan dengan mu. Oke, kita bisa dilihat di mana X-nya itu sama dengan mu plus error I gitu. Artinya, setiap data adalah hasil dari nilai rata-rata ditambah noise atau error. Noise ini kita anggap sebagai variabel acak dengan distribusi peluang tertentu, di mana kita simbolkan sebagai F. Lalu ada likelihood function, karena kita tahu bentuk distribusi dari noise F itu seperti pada layar gitu ya. Kita itu merupakan fungsi likelihood yang bisa kita tulis gitu. Nah, bentuknya itu seperti itu. Lalu selanjutnya kita estimasikan. Karena kita ingin mencari nilai terbaik gitu yang membuat data kita paling mungkin muncul. Karena log lebih mudah dihitung, kita ambil log likelihood dengan meminimalkan bentuknya seperti pada layar, di mana row function di sini didefinisikan sebagai row key sama dengan min log fg. Jadi row-nya adalah negatif log dari PDF atau disebut juga negatif log likelihood. Boleh next. Lalu ada row function dan maximum likelihood kedua, yang barusan ada pertamanya. Nah, pada bagian pertama, ini ada error atau disebut error I berasal dari distribusi normal standar. Artinya dia punya rata-rata 0 dan variansi 1 dengan fungsi distribusinya seperti itu, di mana jika kita ambil negatif log likelihood dari fungsi ini, kita akan mendapatkan bentuk row X-nya mendekati X kuadrat. Nah, untuk bagian keduanya, errornya Laplace atau eksponensial ganda, di mana errornya tidak normal, tapi justru mengikuti distribusi Laplace.
atau dikenal juga sebagai double eksponensial dengan fungsi distribusinya seperti pada layar, di mana jika kita ambil negatif likelihood dari fungsi ini, kita akan mendapatkan bentuk rho X sama dengan nilai mutlak dari X. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah typical row function akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Erlando, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Robust gitu ya. Di sini tuh ada row function gitu ya, bukan function, lebih ke row function. Nah, jadi apa sih itu row function tuh? Nah, ini tuh fungsi kesalahan yang digunakan model kita agar model kita itu tahan terhadap data outlier gitu atau data yang tidak sempurna gitu. Karena pas waktu kita kerja saja kan mau dari lapangan atau skripsi atau dimanapun itu kan jelas gitu ya, data itu nggak mungkin rapih gitu ya, nggak mungkin di sekitar situ-situ aja, pasti ada outlier gitu. Nah, jadi row function ini diciptakan untuk itu gitu. Nah, di sini itu ada 5 fungsi umum yang sering dipakai gitu. Yang pertama ada 2 norm, yang kedua ada 1 norm, yang ketiga ada Hubbard norm, yang keempat ada truncated quadratic, yang kelima ada B-square. Nah, kelima fungsi ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung situasi datanya. Nah, di sini kita akan mulai bahas dari 2 norm terlebih dahulu gitu ya. Nah, 2 norm ini atau biasa disebut least square adalah fungsi kesalahan paling umum. Bentuk matematikanya itu bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, fungsi ini itu muncul secara alami jika kita mengasumsikan error atau residual data mengikuti distribusi normal gitu. Terus karena error dikuadratkan, nilai outlier akan memberikan pengaruh sangat besar gitu. Fungsi ini adalah pendekatan standar dalam banyak metode statistika seperti regresi linear gitu. Nah, mungkin biar lebih ngerti juga gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita guru gitu yang mau memberi nilai kepada 10 murid, 9 nilainya bagus gitu, sedangkan satu nilainya 0 gitu. Kalau kita pakai kuadrat selisih, si 0 ini tuh pasti bakal berpengaruh banget gitu karena yang lainnya bagus kok ini ada 0 gitu. Kayak jadi bikin rata-rata kelas tuh anjlok padahal cuma satu nilai doang. Nah, satu nilai itu disebut layernya gitu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya itu ada satu norm gitu ya. Nah, kalau 2 norm tadi terlalu sensitif, satu normnya sedikit lebih kalem gitu. Dia tuh pakai nilai absolut gitu dari si residualnya, bukan si kuadratnya. Jadi dia nggak terlalu mempengaruhi ke kesalahannya gitu. Nah, fungsi satu norm ini ditulis sebagai kayak di layar gitu ya, bisa dilihat. Nah, karena tidak mengkuadratkan error, outlier tidak memberi dampak ekstrim seperti pada 2 norm gitu. Fungsi ini berhubungan dengan median karena median adalah nilai yang meminimalkan jumlah jarak absolut dari semua data gitu. Nah, untuk ilustrasinya sendiri kita bisa bayangin kita ingin ngasih tip ke pelayan gitu. Nah, 9 pelayanan yang lain tuh ada bagus tuh. Nah, sedangkan satunya tuh dikit jutek gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai satu norm gitu, kita tetap bakal kasih tip yang rata-rata gitu, nggak dipengaruhi sama satu orang tadi gitu. Nah, jadi ini tuh lebih nggak berpengaruh gitu ya. Terus kita bisa lanjut. Nah, terus ada the median and the warm norm gitu ya. Nah, ini tuh bisa kenapa median ini cocok banget gitu sama satu norm gitu? Karena secara matematis median itu adalah titik yang bikin jumlah data di atas dan di bawahnya sama besar gitu. Nah, penjelasannya sendiri ini kan bisa dilihat gitu ya di sini tuh. Ini tuh dari sini kita turunin, lalu kita dapatkan fungsi seperti ini. Terus kita ingin jumlah semua nilai psi tersebut sama dengan 0. Nah, artinya kan jumlah data yang lebih kecil daripada si mu-nya itu bakal sama dengan jumlah data yang lebih besar daripada mu itu sendiri. Nah, ini adalah sifat dari mediannya, yang ia membagi data menjadi dua jumlah yang sama besar gitu. Nah, makanya tadi dibilang
titik yang bikin jumlah data di atas sama di bawahnya sama besar gitu. Nah, ilustrasinya sendiri kita tuh pingin sama-sama dekat nih sama teman kita nih. Kita jalan bertiga, kita ini pingin dekat nih. Nggak mungkin dong kita apa ya namanya? Lebih condong ke satunya. Nah, kita itu pasti pinginnya di tengah-tengah. Nah, karena itu kita itu tuh posisi terbaiknya gitu karena itulah mediannya begitu. Terus ada oke. Selanjutnya ada visual dari yang sebelumnya gitu ya. Median dan the one norm gitu masih ya. Nah, ini tuh kalau misalnya dia itu percobaan dengan banyak sampel gitu ya. Misal banyak sampel gitu ya kayak dia itu ingin mencoba dengan new sama median gitu. Nah, di sini itu dia itu sebagai sumbu X-nya itu dia tuh mediannya sedangkan Y-nya itu total error-nya gitu ya. Sumbu Y itu total error-nya. Nah, di sini itu bisa dilihat gitu ya. Garis merah itu adalah total error-nya begitu. Nah, garis-garis ini tuh membentuk fungsi absolut gitu. Nah, saat median dipilih, fungsi loss itu totalnya yang paling rendah gitu. Nah, bahkan ketika jumlah data banyak, median tuh tetap berada di posisi yang menyeimbangkan loss gitu ya. Bisa dilihat di yang gambar ketiga nih, karena ini banyak. Oke, lanjut. Nah, terus lanjut ke Huber norm gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan dua norm sama satu norm, nah, ini tuh bakal jadi Huber norm gitu. Nah, fungsi error yang digunakan dalam Huber norm itu kan campuran antara dua norm untuk data yang relatif dekat dengan rata-rata atau inliers dan one norm untuk data yang jauh dari rata-rata atau outliers gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, jadi kalau misalnya datanya itu dekat sama rata-rata atau di bawahnya gitu ya, kita itu memperlakukannya dengan cara dua norm gitu. Sedangkan untuk data yang bisa disebut outlier, nah kita perlakukan sebagai satu norm. Nah, perlakuannya ini dari mana? Nah, ini tuh diperlakukannya dari threshold atau yang bisa disebut K di sini gitu ya. Nah, di sini itu bisa kita lihat gitu ya, rho X sama dengan X kuadrat. Nah, ini tuh bakal memperlakukan sebagai inliers gitu. Sedangkan untuk yang dua norm, kita perlakukan kalau misalnya di outlier gitu. Dengan X adalah selisih antar nilai observasi atau bisa disebut residual gitu. Dan K adalah thresholdnya gitu yang membedakan antara inliers dan outliers gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ada truncated quadratic gitu ya. Ya, salah satu jenis row function yang digunakan dalam statistika robust untuk mengatasi outlier dengan cara yang lebih tegas dibandingkan Huber norm gitu. Karena fungsi ini meminimalkan pengaruh outlier dengan cara mengabaikan data yang sangat ekstrim setelah melewati nilai ambang K gitu. Nah, ini tuh masih sama gitu ya. Kalau misalnya dia masih inliers gitu atau masih dekat dengan rata-rata, yaitu masih memperlakukan seperti dua norm gitu, sedangkan dengan satu norm gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang lebih dari ambang batas atau threshold gitu, dia itu langsung nge-cut gitu, jadi K kuadrat gitu. Jadi dia bakal ngambil secara konstan gitu ya. Nah, ini tuh ilustrasi biar lebih gampangnya tuh kayak gini aja. Kayak misalnya kita jadi panitia lomba. Nah, terus ada peserta yang telat 5 menit gitu, kita kurangin poinnya. Tapi kalau misalnya ada yang lewat lebih misal 3 jam gitu, nah itu kita anggap sama aja gitu, pengurangan poinnya gitu, nggak usah dikurangin terlalu berat gitu. Karena sudah lewat dari ambang batas keterlambatan gitu. Nah, makanya bisa dilihat gitu ya di grafiknya ini, dari garis yang tiba-tiba datar gitu kan, tiba-tiba ada datar di ujung, tiba-tiba ada kayak gini gitu. Nah, ini tuh membatasi si nilai outliernya gitu. Artinya outlier ini nggak dihukum lebih besar gitu, dia hanya dihitung sebatas ambang batas aja gitu. Nah, terus selanjutnya B-square gitu ya. Nah, B-square ini memperlakukan outlier gitu, masih sama gitu ya. Ini kita membahasnya masih cara memperlakukan outlier gitu. Nah, tapi memperlakukan outliernya ini lebih sopan lah ya istilahnya. Jadi memberikan outlier
penalti gitu, tapi masih lebih halus gitu daripada yang tadi gitu, karena dianggap konstan gitu. Langsung ke kuadrat. Nah, B-square ini adalah salah satu jenis fungsi row function yang digunakan dalam statistika robust untuk menangani outlier dengan cara yang lebih halus. Fungsi ini digunakan untuk membuang pengaruh outlier dan memberikan penalti yang lebih kecil pada data yang jauh dari nilai rata-rata atau outlier, namun tetap menjaga kelancaran modelnya gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri bisa dilihat di sini gitu ya. Kalau misalnya dia kurang dari threshold, dia bakal memperlakukan seperti ini, sedangkan jika lebih dari threshold, dia bakal melakukan seperti ini gitu. Masih sama gitu ya X samakannya. Nah, terus ilustrasinya tuh gimana sih? Nah, kalau misalnya kita pernah ngasih feedback gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan kecil, bisa kita kasih catatan lembut aja gitu, cuma dikasih catatan aja. Nah, tapi kalau misalnya kesalahannya besar banget gitu, kita tuh jadi tetap jaga bahasa, nggak langsung ngegas gitu. Nah, B-square itu kayak gitu gitu. Nah, untuk grafiknya sendiri, grafik B-square ini mulus gitu ya, seperti lembah dan nggak punya sudut tajam seperti tadi gitu ya. Nah, ini tuh tetap butuh si smoothness gitu ya. Misalnya pada model yang biasanya dipakai itu machine learning gitu ya. Nah, terus bisa dilihat ini biar lebih ngerti gitu ya. Kita masukin contoh soalnya aja gitu ya. Nah, contoh soalnya itu bisa dilihat kalau misalnya kita punya nilai lapangan gitu ya, nilai lapangan atau nilai observasi kita dapat itu 5, 10, sama 2. Nah, kita ingin memprediksi dengan model gitu, misalnya model A5 atau apa gitu ya. Di sini itu kita dapat 6, 8, 3 gitu. Nah, kita itu pingin milih gitu. Ininya tuh ingin menghitung. Kita pertama-pertama pasti ngitung residualnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, oh iya ini mohon maaf ada Y4 ini sebenarnya. Y4-nya itu satunya 8 kalau di observasinya. Sedangkan untuk nilai prediksinya Y4-nya itu 100 gitu ya. Nah, ini tuh kita bisa lihat gitu ya. Sekarang kita memiliki data X-nya itu 1, 2, 1, dan 92. Nah, ini jelas ya ada outlier yaitu 92. Nah, ini tuh kita milih threshold-nya itu, misal contohnya itu kita pilihkannya 2 lah. Nah, kalau misalnya kita memperlakukan seperti Hubbard norm gitu ya, kita bisa lihat gitu dengan fungsi seperti ini. Kalau misalnya kita cari residualnya, kayak yang tadi, residualnya 1 itu kurang dari 2, berarti dia diperlakukan seperti inlier gitu. Atau diperlakukan seperti X kuadrat gitu. Jadi 1 dikuadratin. Begitu juga 2. 2 kan ini masih kurang dari sama dengan gitu. Sama, dia masih masuk inliers gitu. Dan seterusnya. Nah, tetapi dia itu akan berbeda untuk 92. Dia akan diperlakukan sebagai outlier gitu. Makanya kita menggunakan 2K dikali absolut dari X dikurangin K kuadrat gitu. Nah, bakal dapat 364. Nah, total error untuk row function dari Hubbard norm itu kita 370 gitu. Nah, terus kita lanjutin. Nah, gimana kalau misalnya dia itu truncated kuadratik gitu ya. Sama juga kayak tadi, kita itu menentukan dari threshold-nya. Ini masih sama ya, inliers-nya itu bakal dapat 1, 4, 1. Sedangkan untuk outlier-nya, kita bisa dilihat di sini dia penaltinya tegas banget gitu ya. Dia itu bakal memperlakukan kayak ambang batas saja dikuadratin, 2 kuadrat jadi bakal 4 gitu. Nah, bisa dilihat ini total error-nya jadi menurun drastis gitu ya, dari tadi berapa 300-an, di sini bakal jadi hanya 10 gitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, terus lanjut ada B-square. B-square kita bisa lihat gitu ya. Rumusnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa ini 1 dikurangin ini masih sama ya, tinggal dihitung aja. Dia itu bakal memperlakukan sebagai inlier dan outlier. Nah, sedangkan untuk outliernya itu kita anggap konstan, yaitu si 1 itu tadi. Kita langsung bisa taruh kalau outlier itu pasti 1 aja kalau misalnya di B-square gitu. Nah, terus dapat total errornya. Nah, ternyata total error di sini lebih kecil lagi ya. Dia dapat 3,15 gitu ya. Nah, terus untuk kesimpulannya gimana gitu. Nah, jadi row function ini kita tuh masing-masing itu punya karakter yang unik gitu ya. Kalau misalnya kita ibaratkan mereka semua supir gitu ya, supir mobil atau supir
bus gitu ya. Kalau 2 norm itu biasanya masih supir-supir pemula, nah dia tuh jadi masih sensitif gitu. Sedangkan untuk 1 norm, itu tuh supirnya kalem gitu. Nah, sedangkan untuk Uber gitu supirnya itu lebih fleksibel gitu. Karena dia menggabungkan antara 2 norm sama 1 norm gitu. Terus untuk Trans tuh biasanya kayaknya supirnya supir-supir tegas gitu ya. Nah, terus untuk di Square itu supirnya itu supir yang sabar, halus gitu ya. Nah, tugas kita sebagai peneliti gitu ya, atau data scientist itu tuh memilih supir terbaik gitu untuk data yang cocok sama kita gitu. Nah, terus bisa kita lanjutin lagi. Oke, selanjutnya ada quantifying robustness gitu ya, bias versus variance gitu. Nah, jadi di dalam statistika robust gitu, bias itu berarti seberapa jauh hasil perhitungan atau hasil yang kita dapat dari model menyimpang dari data nilai yang seharusnya gitu atau data observasi. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu supaya hasil perhitungan tetap mendekati kenyataan walau data kita tidak sempurna. Misalnya kayak gimana? Misalnya kalian, jadi kita tuh ingin tahu nih rata-rata berat badan siswa SMA gitu. Kalau cuma tanya anak-anak kelas olahraga ya hasilnya bakal berat semua gitu ya, jelas karena mereka itu memang di bidangnya di olahraga gitu. Sedangkan nah itu tuh namanya bias gitu karena kita itu nggak nanya seluruh siswa sekolah gitu. Jadi hanya mewakilkan si olahraga aja gitu, bukan mewakilkan si berat badan seluruh SMA gitu. Nah, sedangkan untuk varians gitu, nah bisa dibilang ini mengukur seberapa konsisten hasil dari suatu metode meski data yang digunakan sedikit berbeda gitu. Nah, dalam statistik robust kita ingin hasil yang tetap stabil meskipun datanya kita rubah-rubah sedikit gitu. Nah, jadi gampangnya itu varians itu seberapa konsisten hasil estimasi ketika data kita berubah gitu. Gampangnya gini, bayangin kalian sampel 10 data gitu, 10 siswa acak gitu, berkali-kali gitu. Nah, kalau rata-rata tiap kali mencobanya itu berubah drastis, nah berarti variansnya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau variansnya rendah, kita itu biasanya kalau misalnya di robust ini, kita itu pinginnya variansnya rendah gitu, karena kita ingin dapat hasil yang stabil gitu. Walau datanya tuh beda-beda dikit lah. Nah, terus Nah, hubungannya sama row function tadi apa gitu. Nah, beberapa row function gitu kayak dua norm cenderung biasnya itu kecil gitu, tapi variansinya tinggi gitu. Nah, hasilnya itu tuh bakal akurat kalau datanya bersih, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba datang outlier, ya itu bakal goyah gitu atau modelnya itu langsung jadi jelek gitu ya. Terus sebaliknya gitu, kalau misalnya fungsinya itu kayak one norm atau b square, yaitu cenderung sedikit lebih bias tapi variansinya rendah gitu, lebih rendah daripada yang dua norm tadi gitu. Karena ini tuh bakal lebih tahan terhadap data outlier gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya diubah-ubah, dia nggak terlalu goyang banget gitu kayak tadi dua norm tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk sehari-harinya mungkin bisa kita bayangin GPS gitu ya. GPS yang super akurat gitu, tapi sering ngaco gitu kalau misalnya tiap gangguan sinyal gitu. Kalau misalnya kita lagi di daerah nggak ada sinyal, nah itu tuh bisa kita ibaratin sebagai dua norm gitu. Nah, kalau misalnya kita pingin ibaratin Huber atau B square gitu, nah itu tuh bisa kita kayak misalnya GPS tapi dia tuh kurang presisi gitu. Tapi kalau misalnya dia tuh kayak gangguan sinyal-sinyal dikit gitu ya, tapi masih ada sinyal gitu, ya tuh bakal tetap stabil gitu. Jadi cuman kurang presisi aja gitu. Nah, terus bisa kita masuk ke nah, jadi bias and variance gitu ya masih di sini, tetapi ini contoh visualnya gitu ya. Sebelumnya ini sebelum kita masuk ke pemahaman gambar-gambar ini kita harus tahu dulu gitu ya arti simbol-simbol dari si setiap elemen di gambar ini gitu.
Nah, lingkaran kuning ini mewakili bias gitu, atau bisa kita bilang jarak antara tebakan kita sama titik sebenarnya gitu. Sedangkan untuk lingkaran biru ini tuh kayak variansi atau sebaran tebakan kita gitu. Jadi sebaran kesalahan kita lah, bakal jauh banget nggak. Terus kalau misalnya titik hitam atau bisa kita sebut nilai target sebenarnya gitu. Jadi itu tuh kayak nilai observasi, nilai nyatanya sih. Nah, jadi kalau misalnya biar gampang itu kita biasanya main dart gitu. Nah, kalau misalnya kita melempar dartnya itu ke pojok kanan atas papan, meskipun konsisten gitu ya. Jadi itu artinya tuh biasnya tinggi gitu. Kalau misalnya kita ngelempar acak gitu ke segala arah, nah kan pasti kena tuh. Nah tapi itu tuh variasinya tinggi gitu karena ada yang deket, ada yang kenanya di pinggir-pinggir. Nah itu tuh bisa bilang gitu. Terus kita masuk ke gambar sebelah kiri dulu gitu ya. Nah gambar di samping ini menggambarkan bias rendah tapi variansinya tinggi. Artinya rata-rata kita sudah dekat dengan nilai sebenarnya, tapi tiap kali diulang kita coba lagi, tapi hasilnya itu bakal memberikan yang sangat beragam gitu. Ini tuh ibarat kita punya tim yang pinter tapi terlalu mood swing banget gitu. Nah kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya jadi jatuh gitu, jadi jelek karena faktor kecil, misal kayak karena berisik gitu atau anggotanya sering ngaret gitu. Nah kayak gitu. Estimator di sini itu memberi hasil yang cukup mendekati nilai yang benar gitu, tapi hasilnya bervariasi sekali dari satu percobaan ke percobaan lain gitu. Nah, terus estimator ini tidak kuat atau tidak robust kita sebutnya karena hasilnya mudah dipengaruhi oleh data yang aneh atau error, meskipun secara rata-rata hasilnya benar. Tapi ketika ada gangguan kecil, bisa hasilnya itu bisa jadi jauh berbeda gitu. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kebalikannya gitu. Kita ini punya bias yang tinggi, sedangkan variansinya rendah gitu. Nah, kan sebaliknya gitu ya. Pada gambar ini tuh kita bisa lihat gitu ya, kita ulang lagi, biasnya itu tinggi, sedangkan variansinya itu rendah. Jadi hasilnya itu konsisten, tapi selalu salah gitu arahnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya, estimator pada gambar ini menghasilkan rata-rata estimasi yang cukup jauh dari nilai yang sebenarnya. Terus hasil estimasinya tidak selalu menyebar, artinya meskipun salah, hasilnya konsisten, salahnya di tempat yang sama gitu. Menunjukkan estimator ini punya varians yang rendah gitu. Nah, ilustrasinya itu kalau misalnya kita lihat GPS, nah GPS-nya itu biasanya melenceng tuh sekitar 100 meter tuh dari lokasi yang kita pinginin. Nah, itu tuh konsisten. Nah, konsistennya itu ya udah 100 meter terus gitu. Tapi ya biasanya tinggi gitu. Nah, begitu. Oke, terus lanjut. Terus setelah kita tahu tentang bias and variance gitu ya, muncul pertanyaan gitu. Nah, apakah estimasi kita itu udah efisien belum? Nah, efisiensi itu mengukur seberapa dekat performa atau seberapa baiknya estimator kita dengan estimator yang terbaik gitu. Secara teori, kita itu menggunakan Fisher information dan Kramer-Rao lower bound atau batas bawah Kramer gitu ya, untuk melihat seberapa kecilnya varian minimal yang bisa dilihat jika tidak ada bias gitu. Nah, untuk rumusnya ini bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, untuk sebuah distribusi gitu, untuk fx titik koma mu gitu. Nah, kita itu punya Fisher information gitu. Nah, Fisher information ini selalu dia itu turunan ke dua dari yang kita mau cari gitu. Nah, makanya contohnya untuk distribusi binomial, nah dia itu bakal dapat n per p dalam kurung 1 min p-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk distribusi seperti Poisson juga sama, tetapi dia diturunin 2 kali terhadap parameter yang ingin dicarinya gitu. Nah, terus Kramer-Rao lower bound gitu ya. Teorema ini menyatakan bahwa untuk estimator yang tidak bias, variansi minimumnya itu pasti tidak mungkin lebih besar daripada si 1 per Fisher information tadi gitu ya. Nah, tidak mungkin ada estimator yang lebih baik atau lebih presisi daripada
1 per feature information dalam kondisi ideal gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita main game tebak-menebak gitu dan tahu dari teori bahwa skor maksimalnya ada 100. Nah, efisiensi itu melihat berapa persen kemampuan kita mendekati angka 100 begitu. Terus kita masuk ke ini tuh kita menggunakan yang tadi gitu ya. Efisiensi itu tuh sama dengan perbandingan antara kenyataan versus teori gitu. Nah, ini tuh untuk menilai seberapa baik suatu estimator kita membandingkan varian. Kita bisa membandingkan variansinya dengan batas teori minimum atau Kramer-Lower bound atau CRLB. Perbandingan ini disebut efisiensi estimator gitu, dilambangkan dengan dalam kurung miotopi gitu ya. Nah, nilai efisiensinya ini menunjukkan apakah estimator sudah seefisien mungkin atau masih bisa ditingkatkan gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri setelah yang kita dapat tadi gitu ya, bisa kita masukkan saja gitu tinggal. Nah, kalau misalnya kita dapetin errornya itu sama dengan 1 gitu. Nah, ini tuh berarti estimator kita itu efisien gitu. Sedangkan jika errornya kurang dari 1, estimator kita itu tidak efisien atau berarti masih bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, jadi ilustrasinya itu seperti mobil kita itu irit BBM. Nah, efisiensi itu berarti 1 tetes bensin menghasilkan jarak maksimal. Sedangkan untuk efisiensi kita di bawah 1 berarti kita artinya itu boros gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk contoh soalnya gitu ya. Misal kita punya estimator A dengan mu topi A dengan varians var mu A sama dengan 5, sedangkan untuk estimator B kita dapat var mu topi B-nya itu sama dengan 2 gitu. Nah, informasi Fisher dari data terhadap parameter mu itu 1 gitu. Ini jadi kita udah ketahui, tinggal kita masukin aja. Kan pertanyaannya itu kita pingin tahu gitu ya, efisiensi estimat. Lebih efisien mana gitu? Estimator A sama B gitu. Nah, kita hitung dulu estimator A sama B-nya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya udah kita masukin aja 1 per 1 per 5 gitu. Var A-nya kan 5. Nah, sedangkan var B-nya itu juga 2. Ya udah tinggal dihitung. Didapatlah 0,2 sama 0,5 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu, dia tuh berarti lebih efisiensi si estimator B gitu karena dia itu lebih dekat dengan 1 gitu. Sedangkan untuk A ini lebih jauh dengan si 1 tadi gitu. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini ada robust dalam berbagai model gitu ya. Nah, kita ini bisa lihat gitu ya, seberapa besar variasi estimasi rata-rata min jika menggunakan fungsi Huber gitu sebagai estimator robust saat data kita terdiri dari campuran data normal dan outlier gitu. Jadi kita misalnya punya data gitu ya, kita itu biasanya itu mencampur data yang normal-normal aja sama outlier gitu. Nah, data ini tuh berasal dari 2 campuran distribusi gitu. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Yang pertama itu normal 0,1 ditambah sama distribusi normal 0,10 gitu kan ini. Nah, ini tuh artinya sebagian besar data dari distribusi normal standar N dalam kurung 0,1 gitu. Sebagian kecil data dari distribusi dengan variansi sangat besar bisa dilihat di sini N dalam kurung 0,10 gitu. Nah, ini tuh mensimulasikan situasi ada data utama sama data outlier gitu. Nah, untuk di sebelahnya gitu ya. Nah, ini tuh pengujiannya gitu dengan threshold yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini itu bisa dilihat gitu ya. Untuk K 0, 0,7, 1, 1,4, 1,7 dan 2 gitu. Nah, untuk satunya ini dia itu menggunakan min estimator gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat gitu. Ketika dia itu datanya bersih gitu atau epsilonnya bersih gitu ya. Bisa dilihat gitu untuk pakai Huber ini bisa dapat 1,571, 1,722, 1,897 gitu. Nah, ini tuh bisa kelihatan gitu total errornya gitu. Nah, di sini itu ternyata yang paling apa ya namanya? Paling kecil total errornya itu di 1,7 gitu ya, bisa dilihat. 1,7, 1,4 gitu. Nah, sedangkan untuk min estimator ketika awal-awal data bersih memang dia yang paling bagus gitu ya. Didapat itu 1000 gitu. Sedangkan untuk
min estimatornya itu 0,05 gitu ketika dikasih outlier gitu, dia itu dapat 5.950 gitu. Sangat berbeda jauh dengan yang di atas, yang si Huber norm ini tadi gitu. Nah, bisa dilihat gitu kan, yang ini 1010, 1010 gitu kan. Terus ketika dikasih outlier dia terguncang, tapi terguncangnya tidak sejauh seperti min yang tadi gitu. Dari 1010 jadi 1233 gitu. Dan 1047 jadi 1,227 gitu. Berbeda jauh dengan min yang dari 1000 naiknya ke 5.900 gitu. Jadi bisa kita simpulkan min itu kurang efektif untuk menangani data outlier begitu. Nah, untuk ininya gitu ya, ilustrasinya aja gitu. Kita itu pasti bakal sering menghadapi kayak begini gitu. Karena contohnya aja misal gaji warga di suatu komplek gitu. Kita itu gaji di suatu kompleks kan rata-rata, nah misal 5 juta, 4 juta. Nah, tiba-tiba ada Elon Musk gitu yang gajinya itu miliaran gitu. Nah, itu tuh jelas mengacaukan rata-ratanya gitu. Karena seperti yang dibilang tadi, min itu kurang akurat gitu. Bisa dilihat di sini juga gitu. Oke, lanjut. Ada metode serupa gitu ya. Nah, itu ada break edge point gitu. Nah, tujuannya itu mengukur robustness dari metode statistika terhadap outlier gitu. Nah, mengetahui batas maksimum gangguan outlier yang masih bisa ditangani tanpa merusak hasil analisisnya gitu. Nah, salah satu cara mengukur robustness gitu adalah lewat dengan break edge point gitu. Nah, ini tuh menilai sampai seberapa banyak outlier bisa ditambah sebelum hasil estimatornya benar-benar kacau gitu. Kita tambahkan outliernya, jadi kita tambahin secara bertahap gitu ya. Secara perlahan bisa dilihat di langkah analisisnya nih. Tambahkan outlier ke data secara bertahap gitu. Lalu amati kapan nilai estimasi berubah secara drastis. Nah, terus yang ketiga, kita hitung persentase outlier maksimum yang masih bisa ditoleransi gitu. Nah, ilustrasinya itu kayak gini, kayak misalnya gelas nih. Seperti gelas, seberapa banyak batu yang bisa kamu masukkan sebelum gelasnya itu pecah gitu. Nah, gelas pecah itu bisa kita sebut sebagai break edge point atau batas maksimum ketahanan. Begitu. Nah, yang kedua ada asymptotic bias gitu. Nah, metode kedua ini adalah asymptotic bias gitu, menilai kesalahan estimasi jangka panjang saat data kita itu mengandung outlier gitu. Nah, kita lihat apakah estimator tetap stabil kalau datanya besar tapi ada kontaminasi gitu. Nah, untuk ilustrasinya, bayangkan kita mencatat suhu kota selama 10 tahun, tapi beberapa hari alatnya rusak. Apakah rata-rata kamu tetap akurat? Nah, itu yang diuji di asimptotik ini. Tujuannya itu jelas untuk menilai ketidakakuratan estimasi jangka panjang akibat outlier dan membandingkan ketahanan estimator terhadap kontaminasi data saat ukuran sampel besar. Langkah analisisnya bisa dilihat di sini gitu ya. Yang pertama, definisikan model kontaminasi. Kedua, hitung nilai ekspektasi estimator pada data terkontaminasi. Lalu kita hitung selisih antara nilai ekspektasi tersebut dengan parameter yang aslinya gitu. Itulah nilai asymptotic biasnya gitu. Terus terakhir ada mengingat kembali gitu. Nah, gambar ini menggambarkan bagaimana data yang kompleks dan bercampur bisa tetap ditangani secara utuh oleh model yang tahan terhadap gangguan. Nah, tujuannya menangkap pola utama atau mayoritas dari data tanpa terpengaruh oleh segmen kecil data yang aneh atau menyimpang gitu, atau yang bisa disebut kita biasa sebut outlier gitu. Dan ini dilakukan tanpa harus menyaring atau memisahkan data terlebih dahulu gitu. Nah, di sini itu bisa dilihat gitu ya, di gambar kanan ini sekilas tuh tampak kayak tumpukan simbol yang berbeda-beda gitu. Ada yang lingkaran besar, lingkaran kecil, ada segitiga, simbol tambah, spiral, dan bintang 5 sudut gitu. Nah, ini tuh menggambarkan kayak data yang kompleks dan bercampur dari berbagai jenis gitu. Nah, pertama itu kita ingin model itu bisa menangkap pola utama gitu. Nah, bayangkan aja kayak misalnya guru gitu. Nah, guru ini mengajar 30 murid. Nah, 25 muridnya itu paham, sedangkan 5 muridnya itu kebingungan. Nah, kita itu fokus ke 25 dulu. Kita mengabaikan dulu yang 5 karena itu tuh kasus outlier.
Yang kedua, model yang baik tidak mudah terpengaruh oleh outlier. Contohnya, misalnya kita survei kepuasan pelanggan. Kalau 95 orang kita kasih nilai 8 sampai 9, satu orangnya kita kasih 1. Nah, karena salah paham. Nah, model ini bagus karena tetap melihat bahwa rata-rata pelanggan itu puas gitu. Jadi nggak mengabaikan satu orang yang ngasih nilai 1 gitu. Terus ketiga gitu, semua itu dilakukan tanpa harus menyaring data dari awal gitu. Karena data ini sesuatu yang penting gitu ya. Nah, kayak misalnya barista yang bisa membuat kopi enak meskipun biji kopi dari berbagai daerah dicampur gitu dalam kopinya. Nah, dia itu tahu mana rasa yang dominan yang ingin dihasilkan tanpa harus pisahkan bijinya satu persatu begitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai optimization methods atau metode optimasi gitu. Nah, optimasi di sini tuh dalam konteks statistika robust itu adalah proses pencarian parameter model yang meminimalkan pengaruh outliers pada hasil estimasi gitu. Nah, ada beberapa pendekatan umum gitu. Yang pertama, langkah satunya dia menemukan estimasi awal dengan cara menemukan perkiraan awal atau estimasi atau parameter nilai yang ingin kita optimalkan gitu. Nah, estimasi ini seringkali digunakan sebagai titik awal sebelum menerapkan metode yang lebih canggih. Habis itu ada langkah keduanya itu menggunakan optimasi nonlinear dan algoritma EM itu. Nah, setelah estimasi awal yang tadi itu ditemukan, teknik optimasi nonlinear ini dan algoritma M ini itu digunakan untuk menemukan solusi yang bisa dikatakan optimal atau lebih baik gitu. Nah, optimasi nonlinear digunakan ketika masalah yang dihadapi tidak dapat dimodelkan secara linear, sehingga solusi memerlukan pembaruan iteratif untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif. Habis itu ada algoritma M, yang yaitu adalah teknik statistik yang digunakan untuk estimasi parameter dalam model dengan variabel tersembunyi. Algoritma ini tuh bekerja dengan mengulang antara langkah ekspektasi atau S-step dan langkah maksimasi M-step untuk memperbaiki estimasi parameter. Boleh selanjutnya? Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengoptimasi metode optimasi ini, yaitu ada Hawk transform. Nah, bisa lihat ini ada gambar sepeda dan gambar yang ini tuh buram ini. Maksudnya tuh kayak ini tuh. Kan ini gambar sepeda yang ini. Nah, kita pindahkan ke suatu komputer misalnya, itu tuh untuk kita analisis gitu. Tadi itu jadi bentuknya titik-titik semua, itu titik-titik yang um, yang menggambarkan semua gambar yang ada di kiri itu gitu. Nanti itu titik-titik itu tuh kita buat semacam garis itu. Nah, garis yang bisa kita buat modelkan dari yang ingin kita capai gitu. Nah, ini tuh yang kayak penerapan Hooks transform dari dalam dunia nyata gitu. Untuk menganalisis gambar misalnya dari foto atau kamera gitu. Nah, di sini gambar satu, sepeda di depan pintu. Pada gambar pertama, kita melihat sebuah sepeda yang diparkir di depan sebuah pintu. Gambar ini adalah gambar asli dari dunia nyata. Di sini kita melihat sepeda dengan berbagai bentuk seperti roda, kerangka sepeda, dan bagian lainnya serta latar belakang berupa pintu dan dinding. Masalah yang terjadi di sini itu adalah gambar ini tidak selalu jelas gitu untuk digunakan dalam analisis komputer. Beberapa garis atau bentuk sepeda mungkin terhalang atau terputus, dan ada juga noise, gangguan visual yang bisa mengabulkan bentuk sepeda. Karena kalau misalnya kita scan atau kita pindahkan ke komputer, itu tuh ntar ada banyak titik-titik yang menggambarkan suatu gambar tersebut gitu. Jadi kita tuh perlu untuk metode yang kita pengen, misalnya kita pengen sepeda aja gitu, ntar kita harus bikin garis yang menggambarkan sepeda aja gitu. Nah, itu tuh untuk penerapan Hooke transformnya gitu. Boleh next? Nah, gambar kedua, Hooke transform dari sepeda. Gambar kedua ini adalah hasil dari Hooke transform yang merupakan metode matematika untuk mendeteksi garis atau bentuk geometris dalam gambar. Hooke transform digunakan untuk mendeteksi garis yang ada dalam gambar, meskipun ada gangguan atau bagian yang terhalang. Pada gambar kedua, kita melihat titik-titik yang tersebar yang menggambarkan garis-garis yang berhasil terdeteksi oleh algoritma Hooke transform. Garis-garis ini mungkin tidak terlihat jelas dari gambar asli, tapi setelah melakukan Hooke transform, kita dapat menemukan garis-garis yang membentuk sepeda, bahkan jika sebagian objek tertutup atau terhalang. Boleh next? Nah, masalah yang dipecahkan oleh Hooke transform tadi kan juga saya singgung sedikit gitu. Nah, data yang tidak relevan. Di gambar pertama, ada banyak objek lain di sekitar sepeda, seperti dinding dan pintu yang bisa membuat deteksi bentuk sepeda itu menjadi sulit gitu.
Work transform ini membantu untuk memfokuskan pada garis-garis yang penting dan mengabaikan bagian lain yang tidak relevan. Data yang tidak lengkap. Gambar sepeda tersebut hanya menampilkan sebagian sepeda gitu, sehingga beberapa bagian roda atau kerangka tidak terlihat jelas. Dengan work transform, kita bisa mendeteksi garis-garis yang ada meskipun sebagian dari sepeda tidak terlihat. Habis itu ada noise. Ada juga gangguan visual yang mungkin terjadi dalam gambar asli, seperti bayangan atau bintik-bintik yang tidak ada hubungannya dengan sepeda. Work transform ini membantu untuk mendeteksi garis-garis yang sebenarnya dan mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Nah, itu kayak misalnya jadi work transform itu tuh kayak misalnya metode optimasi ini tuh digunakan untuk itu tuh, untuk menganalisis suatu bentuk atau suatu bentuk atau model gitu, untuk kita menggambarkan suatu fenomena, atau misalnya kita kalau misalnya dalam statistik kita menggambarkan datanya gitu. Boleh next. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa masuk ke contoh soal gitu. Misalnya kita menemukan titik garis gitu. Titik, bayangkan kita memiliki gambar yang berisi 4 titik gitu. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nah, kita plot gitu. Gambarnya kayak gini nih. Nah, tugas kita itu memprediksi garisnya gitu. Gimana caranya? Yaitu kan kita memiliki persamaan, kalau misalnya persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Nah, kita harus mencari gitu. M sama C-nya itu. Boleh next? Nah, kita pilih titik-titik yang pengen kita ambil gitu. Tadi kan ada 4 titik. Nah, kita ambil gitu bisa 2 kita untuk mencari si M sama C-nya. Pertama kita pilih gitu, titik 0 sama 1. Nah, kita pilih gitu. Si mau cari apa dulu? Kita misalnya mau cari C dulu gitu. C-nya berapa? Itu udah segitu. C-nya sama 1 kita dapat. Habis itu kita ambil lagi titik 2, titik yang berapa aja bebas ini misalnya. Kita sini ambil 1,2. Nah, masukin lagi gitu. Rumusnya tadi kan Y MS plus C. Nah, 2 tambah sama dengan M dikali 1 plus tadi C-nya dapat kita 1 jadi 1. Jadi M-nya adalah 1. M-nya sama dengan 1 jadi. Nah, kita tahu gitu. Garisnya itu adalah Y sama dengan X plus 1 gitu. Y X plus 1 itu adalah segini. Y yang menggambarkan semuanya ini. Yang menggambarkan data tadi yang kita plot tadi tuh melewati gitu. Melewati garisnya tuh melewati semua titik-titik datanya gitu. Jadi waktu transform ini dia kayak menganalisis gitu. Bentuknya gimana kita biar bisa memodelkan semua yang melewati titik datanya gitu. Boleh selanjutnya. Nah, ada cara lain gitu dalam transform gitu. Yang disebut gitu dia itu menggunakan sistem koordinat polar untuk menggambarkan garis yang memungkinkan untuk kita untuk menghindari masalah gradien yang terlalu besar atau mendekati tarhingga. Nah, tadi kan kalau misalnya tadi itu datanya itu sedikit ya, waktu misalnya kayak sesuatu yang gampang gitu garis lurus ya. Nah, kalau misalnya kita datanya kayak gini tuh ada outliernya gitu, misalnya ada yang berjauhan gitu. Nah, itu kita modelkannya susah gitu. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan ini namanya sistem koordinat polar gitu. Yang dimana rumusnya itu adalah rho sama dengan x kali cos theta plus y sin theta. Yang dimana rho adalah jarak garis dari titik asal 0,0 pada gambar, dan theta adalah sudut garis terhadap sumbu x dalam koordinat polar. Boleh next. Nah, langkah pertama kita tuh menentukan theta dan rho-nya gitu. Nah, kita ambil gitu tetanya, misalnya kita pengen rentangnya itu adalah dari min 45 derajat sampai 90 derajat, ataupun bebas kita misalnya pengen milihnya dari 0 sampai 180 derajat gitu, bebas itu milihnya. Misalkan di sini kita tentukan misalnya tetanya dari min 45 derajat, 0, 45 derajat, 90. Habis itu gimana kita cari tetanya? Gimana cara kita cari tetanya? Itu tuh menggunakan rumusnya tadi, rho sama dengan x cos theta plus y sin theta. Itu gitu gimana? Kita tadi udah dapat, sekarang kita mencari rho-nya. Nah, misalnya kita di sini kita pengen ngambil 2 titik x sama y-nya itu udah 2,0. Kita masukin aja gitu. X-nya itu adalah 2, y-nya itu adalah 0. 2 cos 0 plus 0 sin 0. Cos 0 itu adalah 1 dan sin 0 itu adalah 0. Itu jadi 2 kali 1 tambah 0 adalah 2. Nah, kita dapat tuh rho-nya dapat 2. Nah, sama gitu untuk menghitung yang lainnya itu sama gitu caranya. Caranya kita masukin aja gitu ke rumus yang si x cos theta dan y sin theta-nya itu. Habis itu gimana lagi kita selanjutnya itu kita memilih nilai yang paling tinggi gitu di antara yang tadi gitu. Tadi kita kan kita susun gitu. Boleh balik sebentar yang ke slide sebelumnya. Nah, kita lihat sini nih, misalnya yang di min 45 derajat nih. Yang 1,4 yang nilainya tuh min 1,4 tuh ada berapa? Yaitu adalah 1 gitu. Terus ada misalnya kita di 0 derajat. Di 0 derajat yang nilainya 1 itu ada berapa? Ada 2 gitu. Kita susun dalam bentuk tabel yang selanjutnya. Next. Di tabel yang tadi kita gambarkan. Nah, bisa di sini nih. Kita gambarkan semuanya nih. Kalau misalnya kosong-kosong itu berarti emang gak ada nilainya gitu di si theta tersebut gitu. Nah, habis itu gimana? Kita pilih tetanya yang nilai yang paling besarnya gitu. Yang kebetulan di sini ada 3 gitu.
yaitu adalah nilai 3 dan 3 gitu. Nah, habis itu gimana kita gambarkan garisnya gitu. Nah, bisa dilihat ini. Theta itu kan tadi adalah si sudut gitu, sudut yang dari si sumbu X sama sumbu Y gitu. Nah, kita tetanya itu adalah 0 pertama tadi kan. Di sini ada theta 0 2,0. Kita plot sini 2,0. Nah, habis itu kita gambar garis gitu. Nah, dapat juga itu yang tadi 3,90 juga. Sama kayak tadi caranya, tinggal iniin terus sampai tetanya semua kita garisin. Habis itu kita dapat dua garis. Jadi dapat disimpulkan gitu. Si tadi data yang tadi gitu, data yang tadi ini yang sebelahnya ini ada banyak data tuh, ada 6 data. Nah, itu tuh bisa digambarkan dengan dua garis gitu. Kita bisa pilih aja bebas mau pilih yang tadi yang 2,0 atau yang 3,0 gitu. Nah, itu tuh udah baik gitu kalau misal di Hawk Transform ini gini. Karena dia itu udah masuki semua data yang bisa dilibatkan gitu dalam garis tersebut gitu. Boleh next selanjutnya. Habis itu ada metode lain gitu yang untuk menggambarkan garis ini gitu. Yaitu ada metode ransak gitu atau metode random sample consensus gitu. Yang algoritma ini itu dirancang khusus untuk mengatasi masalah ketika kita memiliki data yang mengandung outliers. Dikembangkan pertama kali oleh Fisher dan Boles pada tahun 1981, ransak bekerja dengan cara mengambil sampel kecil data secara acak, kemudian mencoba membuat model dari sampel tersebut, dan menguji seberapa baik model itu cocok dengan keseluruhan data. Proses ini dilakukan berulang hingga menemukan model terbaik yang dapat memisahkan data yang berguna atau inliers dari data yang mengganggu atau outliers. Dengan pendekatan iteratif ini, si ransak ini tuh mampu menemukan model atau pola yang benar dari data yang bercampur dengan banyak informasi yang salah atau tidak relevan, sehingga menghasilkan estimasi parameter model yang akurat. Boleh next. Nah, misalnya kita masukin contoh soal gitu biar lebih gampang gitu. Habis itu misalnya tadi kita punya titik gitu 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, terus habis itu kita modelkan atau kita plot gitu datanya. Nah, kita dapat tuh datanya tuh semua titik inlier dan outliernya gitu. Itu kan di situ ada titik outlier gitu. Bisa dibilang. Nah, untuk mendeteksi garis tadi kan kita misalnya ada di Hawk Transform juga kita butuh gradien M C itu atau konstantanya gitu. Nah, caranya kita gimana? Caranya tadi kita ambil sampel gitu. Kalau misalnya di sini kita ambil sampel 2 sampel gitu. 2 sampel. Misalnya kita pilih di sini titiknya itu sampelnya ada 1,2, 4,5. Boleh next. Habis itu langkah keduanya kita tuh adalah menghitung gradien M-nya dan intercept-nya gitu. Nah, dari dua titik yang tadi kita pilih itu, kita menghitung itu gradien M dan intercept dari garis yang melewati kedua titik ini gitu. Sama gitu, gradiennya berapa tadi? Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 min X1 itu rumus gradien. Untuk titik 1,2 dan 4,5 itu udah dapat berapa? Dapat segitu kan tadi kita masukin, dapat 1 M-nya 1. Habis itu kita masukin itu si M1 itu pilih ke si data sampel yang kan tadi kita pilih data 2 gitu. Nah, kita masukin ke data yang satu lagi gitu. Masukin gitu, ntar dapat kita C-nya itu adalah 1 gitu. Nah, kita udah dapat M sama C-nya 1, kan tadi rumus modelnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Kita masukin M-nya itu adalah 1, C-nya adalah 1. Jadi kita dapat modelnya yaitu Y sama dengan X plus 1 gitu. Boleh next selanjutnya. Nah, habis itu kita bisa menghitung inliers gitu. Inliers itu apa? Inliers itu yang modelnya itu atau garisnya itu melewati titik-titik tersebut gitu. Tadi ada berapa? Ada 1,1, terus tambah kita dapat cocok gitu. Nah, ini kita masukin gitu. Ntar dapat itu. Kalau misalnya yang tidak ada atau ada bisa dibilang ada errornya atau ada selisihnya gitu, itu bisa dikatakan outlier gitu. Nah, selisih yang paling besar itu dikatakan outlier yang paling besar gitu. Boleh next selanjutnya. Nah, habis itu gimana lagi gitu. Kalau metode rangsak ini, kita tuh mengulang proses gitu. Kita pilih lagi. Tadi kan kita pilih acak gitu. Saya 1,2 sama 4,5 kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, sekarang kita pilih lagi gitu. 2,6 sama 4,10 gitu. Coba kita hitung lagi gitu gradiennya berapa dan C-nya berapa. Kita masukin gitu. M-nya itu ntar kita dapat 2 dan C-nya itu kita dapat 2 juga gitu. Ntar jadi rumus si modelnya itu udah Y sama dengan 2X plus 2. Nah, habis itu gimana? Habis itu kayak tadi kita ini lagi. Kita masukin lagi gitu. Misalnya masukin si Y-nya si X yang 1 dan 2 ke model yang tadi nih, yang 2X plus 2. Kita masukin itu 4. Misalnya 2 sama 4. Nah, sementara Y-nya itu ada 4, tapi kita kan punya Y-nya 2, berarti itu ada error gitu. Ada error yang bisa dibilang menjadi outlier gitu. Nah, habis itu kita lihat gitu, kita bandingkan gitu. Model mana yang paling terbaik gitu. Apakah yang si Y 2X plus 2 sama Y sama dengan X plus 1 gitu. Nah, model yang terbaik itu yang mana gitu. Boleh next selanjutnya. Nah, model yang terbaik itu bisa dibilang model yang
memiliki banyak titik inliers-nya gitu, yang memiliki banyak titiknya gitu. Di sini kita bisa lihat itu, yang memiliki banyak titik yaitu adalah si YX+1 gitu. Jadi bisa dibilang bahwa si model yang terbaik ini itu adalah YX+1 gitu. Nah, si rangsak ini sebenarnya banyak gitu. Kita tuh bisa milih beberapa model gitu, beberapa iterasi. Nah, habis itu kita bandingkan gitu, seberapa banyak gitu yang titik yang dilalui oleh garis itu. Nah, yang semakin banyak titik yang dilewati garis itu, maka si garis itu atau model tersebut itu yang paling baik gitu. Nah, yang itu yang kita pilih gitu. Boleh next selanjutnya. Nah, di sini ada ini, kita bagaimana tadi kan saya bilang saya nyinggung itu. Kalau misalnya si ransak ini tuh ada banyak garis gitu, atau ada banyak model gitu. Nah, sebenarnya ada banyak itu. Kalau misalnya kita punya pendekatan naif gitu, mencoba semua kemungkinan dengan menggunakan rumus n ops atau per n ops dikurangi n sampel gitu, sama dengan apa tuh? Kombinasi gitu maksudnya. Rumus kombinasi. Nah, tadi kita punya data itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi ada 9 observasi data dan kita ambil data sampelnya untuk membentuk model. Tadi kita butuh 2 sampel gitu. Nah, sebenarnya ada 36 kombinasi. Jadi ada 36 garis bisa dibilang. Tapi kan tadi kan saya yang cuma contoh sederhana gitu. Misalnya ada 2 garis itu, kita pilih yang paling bagusnya gitu. Nah, sebenarnya tuh ada pendekatannya tuh 36 garis gitu, untuk bisa harusnya kita bandingkan gitu, yang harusnya kita bandingkan untuk menemukan mode terbaik gitu. Nah, kalau di ransak ini itu sebenarnya ada minimal iterasi yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini nih, berapa banyak iterasi yang diperlukan gitu. Nah, kita tuh di ransak itu memakai skema penghentian gitu. Contoh soalnya tadi kita memiliki 1 2 terus 3, ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 8 ini. Terus kita masukin itu. Pertama dengan rumusnya gimana? P sama dengan n in atau n apa tuh? Data inliers per data inlier per tambah data outliersnya gitu. Nah, ntar kita dapat tuh P-nya itu adalah 0,625 gitu. Habis itu kita masukin lagi gitu ke rumus K, yaitu log 1 min confidence. Confidence itu ada kayak tingkat kepercayaan kita itu. Kita milih misalnya 90% atau 99%, itu bebas. Per log 1 min P, yang P yang tadi kita dapat gitu. Habis itu kita substitusi tadi nilainya yang sudah dapat gitu, confidence-nya kita memilih berapa, terus P-nya tadi dapat kita berapa. Kita dapat itu berapa sih K-nya, yaitu adalah 9,31. Jadi dapat simpulkan tadi yang model yang tadi itu, yang tadi contoh soal tadi itu bisa dibilang harusnya ada 10 iterasi, harusnya ada 10 garis gitu, sebelum kita bisa membentuk kesimpulan gitu, mana model yang terbaik gitu. Tapi karena tadi contoh sederhana saja gitu, saya ambil misalnya 2 iterasi saja gitu. Nah, sebenarnya ada 10 iterasi yang bisa dibilang baru kita bisa menentukan untuk model terbaiknya yang mana gitu. Boleh next selanjutnya. Habis itu ada metode yang terakhir gitu, ada metode iteratif Reweis least square itu. Nah, penjelasan konsep irealis ini itu adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki model setelah estimasi awal dengan cara memberikan bobot lebih besar pada inliers dan bobot lebih kecil pada outliers. Metode ini sering digunakan dalam regresi robust. Nah, tujuan irealis ini itu adalah mengurangi pengaruh outlier, atau si layers ini tuh memberikan bobot lebih kecil pada outlier sehingga titik data yang tidak sesuai dengan model tidak memiliki pengaruh yang besar. Nah, fungsi loss non MSE atau mean square error, metode ini menggunakan fungsi loss yang tidak berbentuk kuadrat biasa seperti MSE untuk mengatasi masalah outliers pada data gitu. Fungsi loss ini sering kali disebut robust gitu. Go next. Nah, ada rumusnya gitu, rumus dari IRLS ini gitu. Nah, itu adalah min theta sigma dari WI XI theta dikuadratin itu. Nah, di mana theta itu adalah parameter modal yang ingin kita estimasi, misalnya gradien M atau intersepsi dalam regresi linear gitu, atau YI XI theta adalah residual untuk data ke I, yaitu selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual dari data ke I. Dan WI itu adalah bobot yang diberikan untuk titik data ke I yang bergantung pada residual titik tersebut gitu. Titik data yang memiliki residual kecil inliers akan memiliki bobot yang lebih besar, sedangkan titik data residual besar outlier akan memiliki bobot yang lebih kecil gitu. Penjelasan bobotnya atau mencari bobotnya itu adalah rumusnya itu WI sama dengan rho XI per XI kuadrat, yang dimana rho XI itu adalah fungsi loss yang biasanya berbentuk tadi ada dijelaskan ada hubungan norm atau 2 norm, 1 norm, atau B square itu. Nah, itu tuh maksud untuk menghitungnya menggunakan rho function itu atau fungsi loss. Habis itu dengan XI-nya itu adalah kuadrat dari residualnya. Boleh next. Selanjutnya ada contoh sederhana, contoh sudah nyata gitu. Misalnya kita punya masalah gitu. Misalkan Anda bekerja sebagai seorang insinyur sipil yang sedang menganalisis data pengukuran ketebalan jalan pada beberapa titik di sebuah jalan raya.
Anda memiliki data pengukuran ketebalan jalan yang diambil pada beberapa titik berbeda. Namun data tersebut ada beberapa outlier data yang tidak realistis atau jauh berbeda dari nilainya. Mungkin beberapa pengukuran ketebalan jalan pada titik tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah karena kesalahan pengukuran atau kondisi alat ukur yang buruk. Anda ingin menggunakan data ini untuk membangun model yang akurat tentang ketebalan jalan di ruas jalan tersebut. Tapi outlier ini harus diatasi gitu. Nah, solusi dengan eliminasi ini itu pertama, kita eliminasi model gitu. Kita pilih modelnya kayak tadi misalnya kita pengen modelnya linear atau modelnya outlier apa tuh non linear itu gimana ini ya model yang kita pengen gitu. Habis itu Anda memulai dengan model yang mengasumsi ketebalan jalan yang rata di seluruh jalan. Sebagai pemulaan, mungkin Anda mengambil rata-rata ketebalan dari beberapa titik pengukuran pertama. Habis itu kita hitung residualnya. Setelah residualnya dapat, kita tuh dapat menentukan model awal yang kita inginkan gitu. Nah, Anda dapat menghitung residual ini untuk melakukan pengukuran terhadap si modelnya gitu. Habis itu kita hitung bobot. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya bobot si outlier ini akan kecil. Jadi si outlier ini dibilang misalnya tidak bakal berpengaruh signifikan terhadap modelnya gitu. Nah, IRLS ini memberikan bobot yang lebih kecil pada outlier, titik residual besar, dan bobot lebih besar pada titik data yang sesuai dengan model. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi loss seperti Huber loss atau B-square atau yang one norm, dua norm yang lebih mengurangi pengaruh residual besar. Habis itu kita perbarui modelnya. Berdasarkan bobot yang telah dihitung, Anda memperbarui model Anda titik data yang memiliki bobot kecil, outlier tidak akan terlalu mempengaruhi model, sedangkan titik data yang memiliki bobot besar atau inliers akan lebih berpengaruh pada model. Habis itu kita lakukan iterasi beberapa kali gitu. Proses ini tuh diulangi beberapa kali. Setiap kali model diperbarui, residual ini tuh dihitung ulang dan bobot diperbarui. Model akan semakin akurat dan pengaruh outlier akan semakin kecil seiring belajar dengan iterasi gitu. Habis itu proses ini kapan berhentinya? Berhentinya itu ketika perubahan antara iterasi itu menjadi sangat kecil dan model itu sudah cukup stabil gitu. Jadi kalau misalnya nilai errornya itu tidak terlalu besar-besar banget gitu. Jadi setiap iterasi ntar itu si inlier diberikan bobot besar dan outlier diberikan bobot kecil. Nah, setiap iterasi itu ntar bobotnya makin berkurang gitu. Terus-terusan yang outlier diberi tambah besar, diberi lebih kecil dan si inlier lebih besar gitu. Jadi lama-lama itu makin bagus gitu karena si outliernya itu tidak bakal berpengaruh signifikan terhadap data gitu. Boleh selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa referensi yang tadi saya jelaskan untuk menjelaskan si hook transform, terus ransak, terus ada IRLS-nya. Nah, ini ada beberapa referensi gitu. Boleh next selanjutnya. Oke, karena materi kita sudah cukup gitu. Saya kembalikan kepada Ais selaku moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas penyampaian materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.